Selamat datang di channel Surabihanet Official. Saya Tova. Hari ini ada yang spesial yang akan saya share ke kalian semua atau Anda semua. Jadi hari ini itu saya akan share untuk pembuatan pupuk rokot merah. Tapi ada yang spesial dan menarik di sini, yaitu penambahan di ikan serta kulit buah-buahan. Yang pada dasarnya dulu saya sering sekali post tentang rokot. Buktikan dan rasakan sendiri manfaatnya, perbedaannya seperti apa. Karena untuk pupuk sendiri itu sangat dibutuhkan untuk tanaman. Sebelum lanjut ke videonya, simak dulu yang ini. Untuk masalah pupuk, petani Indonesia itu terkenal sekali akan potensial pengembangan maupun hasil hortikultura. Tapi siapa sih yang tidak kenal pupuk? Pupuk ini berfungsi sebagai apa sih selain sebagai nutrisi, sumber hara yang diserap tanaman? Nah, yang menarik di sini kenapa saya memadukan antara organik dan memadukan antara kimia dan organik. Jadi pada dasarnya tanaman itu akan sehat atau subur ketika medianya sehat. Nah, untuk menanggulangi itu supaya medianya sehat diperlukanlah organik. Kenapa organik? Karena di dalam pupuk organik itu bukan hanya kotoran hewan, guys. Ada pupuk bermanfaat lainnya, yaitu pupuk dari kotoran bakteri tersebut yang hasil daripada proses fermentasi. Saya akan jelaskan sedikit untuk masalah pupuk organik yang saya buat ini. Kenapa saya menggunakan ikan? Karena di ikan sendiri itu mengandung protein yang tinggi. Keduanya, mereka mengandung vitamin B yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman, guys. Selain itu, ikan mengandung fosfor, omega 3 yang akan membuat tanaman itu tumbuh dengan sehat, kebal terhadap penyakit ketika masa pertumbuhan atau vegetatif maupun generatif, guys. Memang ikan ini bisa sekali dibuat untuk menjadi asam amino atau biasa disebut kalau kita beli itu ada aminosan ya. Tapi ini bisa buat sendiri. Inilah ilmu untuk dibagikan, ilmu untuk di-sharing. Jadi kalau punya ilmu itu wajib untuk disampaikan kepada para petani Indonesia, terutama yang malas membaca ya, apalagi zaman sekarang itu sangat malas sekali membaca ya. Contohnya saya sendiri itu kalau baca kadang suka malas, tapi kalau tidak dipaksakan kita tidak akan pernah tahu apa kandungan di dalamnya, apa yang tersirat dan tersurat di dalam buku tersebut ataupun postingan bermanfaat. Nah, untuk masalah fermentasi ya, untuk masalah bakteri itu banyak sekali yang dimawedar ya atau yang menjabarkan. Nah, kalau kalian belum masuk grup Tani Organik Indonesia ataupun Pertanusa ya, yang baru itu sekarang ada Pertanusa. Di sana banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian rajin membaca, terutama akan dapat ilmunya. Tapi kalau kalian yang malas membaca, tidak akan pernah dapat ilmunya dan akan kesulitan untuk menghadapi kehidupan ini. Sebelum lebih panjang lagi kita bahas mengenai pupuk, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info menarik serta informasi bermanfaat lainnya seputar tanaman, guys. Di sini saya sudah menyiapkan, yaitu ada ikan ya. Ini adalah ikan kembung. Nah, kenapa ikan kembung? Karena ikan kembung ini setara dengan ikan salmon. Kalau yang belum tahu, kandungannya itu hampir sama sekali dengan salmon, tapi kebanyakan orang pilih salmon karena mungkin lebih eksklusif ya, atau lebih tersaji dengan higienis dan lebih fresh ya. Karena salmon sendiri biasanya dijual itu menggunakan packaging yang bagus ya, berbeda dengan ikan kembung yang banyak sekali di pasaran dan harganya murah, lebih murah dari daging ayam. Dan saya suka sekali ikan. Jadi kalau yang nggak suka ikan, nanti bisa ditenggelamkan oleh Ibu Susi Puji Astuti. Nah, kemudian di sini ada gula merah E4 dan di sini ada potongan buah-buahan maupun sayuran serta ada kulit pisang yang mengandung kalium banyak. Kemudian ada jagung potongan, ini nanti saya akan ambil bijinya saja karena bonggolnya keras.
Kemudian di sini ada potongan sayuran, lalu di sini ada krokot. Ini adalah krokot merah yang kemarin sudah saya pecah atau sudah saya potong-potong. Lalu di sini ini adalah air dari kolam ikan. Jadi saya punya ikan, kemudian airnya sering saya manfaatkan untuk membuat POC atau pupuk organik cair. Nah, saya akan jelaskan kenapa pentingnya fermentasi itu. Pertama itu adalah sebagai pemecah atau pemakan dari karbohidrat, nutrisi serta kandungan di dalamnya itu akan diproses oleh bakteri dan mengeluarkan yang namanya kotoran bakteri itu yang akan bermanfaat terhadap tanaman. Nah, bakteri E4 ini ada 4 jenis ya. Dia ada Odobakteri, kemudian ada Lacto, ada Saccharomyces. Pokoknya bakteri E4 itu sudah cukup untuk melakukan sebuah fermentasi yang pada dasarnya akan memproses tadinya karbohidrat, protein, kemudian ada vitamin menjadi nitrogen, fosfat, dan kalium yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman. Kalau di sini ada juga air kolam ikan, ini mengandung bakteri juga banyak, karena kalau untuk bakterinya mungkin ratusan ya, atau bisa jadi lebih dari itu. Kalau tanah sendiri juga mengandung bakteri yang ratusan banyaknya, mungkin bisa ribuan atau miliaran kalau kita zoom menggunakan mikroskop. Lalu ini adalah gula merah cairnya. Nanti kita akan satukan seperti biasa untuk membuat pupuk. Itu normal, hanya mencampurkan air, kemudian takaran gula merah serta E4-nya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, karena untuk takaran saya sendiri sekarang sudah tidak menakar-menakar untuk E4-nya. Yang penting itu sama perbandingannya, dan kalian campurkan dengan bahan-bahan organiknya. Nah, ini adalah ikan yang sudah saya blender. Di dalam cairan ini yang sudah saya blender ini menggunakan kurang lebih 2,5 ikan kembung ya, atau 2 ekor ikan kembung dan setengah ekor lagi ikan mujair. Jadi untuk kandungannya sangat baik. Ini sebenarnya kalau dibikin asam amino juga bisa. Kalian tinggal menambahkan yaitu ekoenzim, atau kalian bisa menambahkan jeruk lemon ya, dan daun pepaya untuk prosesnya. Biasanya kalau tidak pakai ekoenzim itu lebih lama, bisa sebulan sampai 6 bulan. Tapi kalau pakai ekoenzim di bawah sebulan udah jadi asam amino. Jadi kalau Anda ingin bikin ekoenzim, nanti tinggal search aja untuk pembuatan ekoenzim, dan mungkin belum pernah saya upload ya, atau saya update pembuatannya, nanti akan saya upload juga supaya kalian bisa tahu untuk penggunaan serta pembuatan ekoenzim tersebut. Oke guys, jadi ini kurang lebih 1 liter dan sudah hancur. Kita nanti siramkan saja seperti ini. Nah, untuk gula merahnya kita akan siramkan. Sorry karena ini saya videonya itu nggak ada yang pegangin, jadi pegang sendiri. Oke, ini kurang lebih gula merahnya kita masukkan dulu, ada setengah liter. Nanti E4-nya pun kita masukkan setengah liter juga. Kalau kurang dikit nggak apa-apa, nggak usah pas-pas amat. Yang penting ada E4-nya ya. Makin banyak semakin bagus. Lalu kita kocorkan seperti ini saja. Lalu kita campurkan ke dalam sini. Nanti tinggal tambahkan saja potongan-potongan sayurnya yang sudah saya bawa ini.
Nah, pupuk untuk krokot merahnya ini sudah saya jelaskan sebelumnya, dia bisa di vegetatif maupun generatif. Lebih bagus lagi kalau kalian tambahkan potongan buah ya, atau buah yang busuk yang sudah sisa atau yang sudah tidak dimakan, busuk lah istilahnya. Anda bisa tambahkan ke sini supaya menjadi POC yang generatif full ya. Seperti ini, karena ini akan jadi banyak. Dan nanti komposnya pun yang akan di atasnya, biasanya saya bikin itu di atasnya akan mengambang untuk sisanya yang sudah terfermentasi, nanti bisa diberikan ke tanaman juga yang masa pertumbuhan maupun pembuahan. Ini adalah hasil yang sudah saya potong, campuran sayuran sisa maupun sisa buah-buahan kita masukkan ke sini, guys. Nah, supaya menjadi POC yang baik, itu kita akan pendam selama kurang lebih 2-4 minggu ya, atau 1 bulan itu lebih bagus. Nah, kalau untuk krokot sendiri 2 minggu itu sudah jadi, sudah bisa digunakan dan gasnya sudah banyak berkurang. Nah, nanti kita simpan di tempat yang teduh atau kita tutup saja dengan menggunakan tutupnya, dan ditutup menggunakan kayu atau terpal ya, supaya tidak kena hujan langsung. Untuk takaran setelah jadi itu saya biasanya menggunakan POC ini di 1:10 untuk dosis semprot ya. 1 liter air dengan 1 liter POC krokot merah ini dengan 10 liter air ya untuk semprot. Dan untuk kocornya itu saya di 2 liter POC krokot dan 10 liter air. Mau ditingkatkan lagi nggak masalah, sebenarnya tidak akan overdosis ya untuk tanaman, karena organik itu bebas. Yang penting itu penggunaan pupuknya di seminggu sekali, tidak setiap hari ya. Dan untuk pupuk kimianya saya seling di minggu berikutnya, seperti itu guys. Jadi kenapa saya menggunakan campuran antara kimia dan organik, karena untuk tanaman sendiri itu membutuhkan unsur hara yang instan juga seperti di pupuk kimia. Karena untuk organik sendiri itu diserap oleh tanaman itu tidak instan ya, tidak langsung sehari itu bisa keserap, tapi membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu ya. Itu baru kelihatan di pertumbuhan tanaman tersebut. Berbeda dengan pupuk kimia yang instan dan haranya cepat diserap oleh tanaman, tetapi itu akan meninggalkan residu yang banyak di tanaman tersebut. Kita akan ke sini lihat sedikit untuk pertumbuhannya. Nah, ini untuk pertumbuhan semua tanaman saya menggunakan campuran antar kimia maupun antara organik dan kimia. Untuk posisi daun normal ya, karena kalau untuk daun itu terlalu lebar, itu kebanyakan unsur nitrogen ya, unsur N-nya terlalu banyak. Tapi kalau untuk normal sebesar telapak tangan itu standar dan sehat, yang penting tidak banyak terserang penyakit. Dan kita lihat pucuknya ini normal, tidak ada yang sakit. Dan jenis ini belum saya bentuk cabangnya, lihat, karena untuk organik campur kimia itu akan menyehatkan tanamannya. Dia walaupun terserang hama, terserang trips ya, dia ada kutu-kutu ini perisai ya. Ini sudah sempat saya semprot dan masih ada sisa-sisa sedikit, tapi tanamannya sehat guys. Bisa Anda lihat ke sini, tanamannya sehat. Dan ini yang di bawah adalah terkena trips, tapi tidak merembet atau menyebar ke semua pucuk daun atau tanaman ini. Dan kesebelahnya pun tidak menular ya ini, karena kondisi tanahnya sehat, medianya tepat, kemudian pupuknya tepat ya, tidak menggunakan pupuk kimia full 100% karena itu akan merusak sebagian media tanamnya.
dan akan membuat tanaman tersebut menjadi lebih rentan terkena hama maupun penyakit ya. Contoh seperti jamur, kemudian hama ulat maupun wereng ataupun trips yang sering sekali menyerang tanaman anggur. Nah, di sebelahnya sini ada Dickson. Ini Dickson, lihat batangnya besar sekali, lumayan. Ini saya tes di atas. Nah, udah terlalu panjang dan belum dibentuk cabangnya. Oke, untuk pembahasan pupuk di kesempatan ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat, dan kalau nggak percaya kalian praktekkan sendiri di rumah ataupun di kebun kalian ya, yang punya kebun luas apalagi. Karena untuk saya itu rekomendasi di organik dan kimia itu menjadi saling melengkapi, tidak full organik ya, karena itu akan membuat lama. Pertama itu waktu, yang keduanya itu adalah sumber dayanya, karena sumber daya untuk membuat organik di tempat saya ini sangat sulit karena di perkotaan yang membutuhkan kohe banyak itu susah sekali. Kalau untuk sekarung 2 karung itu masih bisa, tapi untuk skala kebun itu akan sangat sulit sekali untuk membuatnya ya, atau mencarinya. Cukup jauh perjalanan, sedangkan saya membutuhkan banyak. Misalkan untuk skala kebun sangat sulit sekali. Berbeda dengan pupuk kimia yang mau berapa karung pun ready dan siap pakai untuk kebun ya. Jadi sumber dayanya itu sangat perlu sekali. Kemudian untuk tanaman penyerapannya itu untuk organik itu memang lambat, tapi akan membuat hasilnya itu daunnya menjadi sehat, dan itu pun berkelangsungan. Jadi sehatnya itu berkelangsungan, tidak hanya di 1-5 kali panen ataupun di tahun-tahun kemudian akan tetap sehat. Oke, sekian dulu saya Tova. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, silahkan dipraktekkan. Dan sudah banyak yang membahas tentang POC ikan maupun asam amino ikan ya. Nanti akan saya share kembali untuk pembuatan ekoenzim maupun pembuatan asam aminonya sendiri guys. Karena itu ada bertahap, jadi saya tidak bisa buat langsung dengan keterbatasan waktu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi nih, ini apa? Saya bikin cincau di panas-panas ya. Walaupun musim hujan tapi siang suka panas.